Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita hari ini, banyak orang yang umurnya tidak sampai Ramadan. Dan kita lanjutkan pertanyaan saya tadi, ya mau dijawab atau enggak nih Ustaz Maulana? Oh, saya ulang pertanyaan dulu ya. Jadi gimana nih Ustaz Maulana, apabila ada seseorang yang dia sudah berniat untuk puasa penuh ya, karena dia udah masuk di hari pertama Ramadan nih, niat puasa penuh kan berarti kan udah dilakukan. Nah tapi di hari kedua ternyata dia meninggal dunia. Apakah dia ini dapat pahalanya full atau enggak Ustadz? Atau bagaimana penjelasannya Mohon izin, tafadhol. Silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, buat semuanya yang lagi nonton Islami Tinda, ada beberapa catatan buat kita. Jikalau sudah mau masuk Ramadan, tepatnya kalau sudah 29 Sya'ban, itu sidang isbak. Kemungkinan tanggal hari Jumat ya. Pada saat sidang isbat. Sidang isbat. Pakai T. Teh, iya. Sidang isbat. Iya, isbat. Kalau aku tadi ngomong sidang isbak. Pada saat sidang isbat, maka mohon maaf ada 5 yang kita lakukan. Coba 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama ketika diketuk palunya di Kementerian Agama, tuk, 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 Ramadan telah tiba, maka yang pertama sujud syukurlah. Masya Allah. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan, sunatkan Allah. Yang kedua, berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin. Yang ketiga, berniat 1 bulan. Masya Allah. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub ya disebutkan, berniat 1 bulan. Coba semuanya ikut, coba ikut. Oh ya ikut, gimana niatnya? Saya berniat. Saya berniat. Puasa. 1 bulan. 1 bulan. Penuh. Ramadan. Tahun ini. Karena Allah. Coba pakai gerakan. Jadi hafal itu. Saya berniat. Puasa. 1 bulan. 1 bulan. Penuh. Ramadan. Tahun ini. Karena Allah. Itu. Amin. Kenapa berniat 1 bulan? Tapi jangan sebut bilangannya. 1 bulan. Jangan pernah sebut bilangan. Karena bisa jadi 29, bisa jadi 30. Maka kita sebutkan 1 bulan. Nah, setelah itu mohon maaf saya selesaikan dulu. Yang pertama sujud syukur. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga niat 1 bulan. Kenapa niat 1 bulan? Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Benar. Untuk antisipasi. Karena rukun puasa cuma 2, niat dan menahan. Tiba-tiba dia ketiduran, tidak berniat. Padahal niat puasa harus bermalam. Sebelumnya atau minimal sebelum imsak. Tapi kalau dia niatnya besok paginya pas puasa, enggak boleh. Kalau begitu aku makan aja. Oh enggak boleh juga. Karena makan di siangnya Ramadan haram. Waduh, PR juga tuh. Yang keempat, niat tiap malam. Nawaitu sama qadir ana ada pada salawat asis anda tilal. Yang kelima, ini baca ini. Baca. Oke, siap sama-sama. Baca ya kita sama-sama. Pada saat keluar dari rumah, mau pergi tarawih, lihat ke atas. Lihat ke atas. Datangnya bulan, baca ini. Baca apa? Doanya adalah baca. Iya. Siapa yang baca doa ini? Perlu dicatat nggak Ustaz? Perlu dong. Oh dicatat. Perlu catat ya. Iya. JN di rumah catat. Baca ini. Ya Allah. Baca ini ya. Iya. Pada saat keluar senyum bahagia. Oh senyum bahagia. Doanya adalah ini. Baca. Tulis. Doanya adalah. Lama banget doanya. Marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Oh itu doang. Ya. Itu mah nggak usah ditulis, dihafalin aja. Maka pertanyaan, jikalau ada orang meninggal padahal dia sudah niat 1 bulan lalu meninggal, maka tetap dapat pahala. Amin, Masya Allah. Sudah niat. Benar. Sudah niat dapat pahala walaupun tidak melaksanakannya. Kecuali kalau dia sudah puasa 3 hari, ada utang puasa 2, maka harus dibayar oleh keluarganya. Tapi ini kan 1 dan dia selesai puasa 1 malamnya, taruh malam kedua meninggal. Kalau abah saya meninggal di malam 27 Ramadan. Oh Masya Allah. Jadi setiap malam 27 Ramadan kita selalu ingat terus. Kemudian mohon maaf, mereka akan meraih kemuliaan Ramadan itu. Kalau kemuliaan Ramadan itu luar biasa. Kemuliaannya, rahmat, ampunan, dan dibebaskan dari apinya neraka. Dan termasuk kematian yang baik. Mau tahu nggak? Yang meninggal di bulan Ramadan. Iya. Selama dia di dalam kubur, selama itu seakan-akan dia berada di bulan Ramadan. Oh Masya Allah. Siapa yang tidur lalu baca tasbih, berzikir lalu tertidur, maka nilai tidurnya nilai zikir. Siapa yang nonton TV lalu tertidur,
maka tidurnya tidur nonton. Nggak dapat Siapa pahala. yang meninggal, ini malam bil hawatim, amal itu tergantung terakhirnya. Ya, Masya Dan dia Allah. meninggal di bulan suci Ramadan, maka seakan-akan di dalam kebunnya Ramadan terus. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi ada niat? Nanti aja insya Allah. Mungkin sekitar ya 50 tahun lagi lah Ustadz. 50 tahun. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah ini ya. Kita mau bertanya lagi sama guru kita Habib Nabil Al-Musawa ini. Jika ada orang yang belum sempat membayar puasa Ramadan tahun lalu nih Bib nih, mohon izin Bib ya. Terus tiba-tiba orang ini ketemu dengan ajalnya. Nah, alias meninggal dunia, alias die. Oh gitu. Dead. Oh, iya, sama. Iya. Terus apakah orang ini bisa masuk ke jannahnya Allah atau orang ini harus menghadapi hisabnya Allah dulu? Apakah Allah juga mengampuni dosa-dosa yang terdahulu atau bagaimana Bib penjelasannya? Mohon izin tafadhol Bib. Baik. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya tentang ya bagaimana orang yang dia punya hutang puasa lalu kemudian dia meninggal. Apakah diampuni sama Allah atau tidak? Pertama kita harus secara fikih memastikan dulu apa sebabnya dia meninggalkan puasa atau hutang puasa itu. Apakah karena sengaja berdosa meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i atau karena uzur syar'i. Kalau misalnya dia meninggalkan karena uzur syar'i, kalau ditanyakan Bib, uzur syar'i itu apa saja? Di dalam Quran dikatakan wa man kana minkum maridan. Kalau dia sakit ya. Au ala safarin atau sedang dalam safar, perjalanan jauh ya. Dalam ayat berikutnya dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang yang sudah tidak sanggup lagi melaksanakan puasa itu di antara uzur syar'i. Maka bagi orang-orang yang meninggalkan puasa karena uzur syar'i, karena salah satu di antara sebab-sebab yang dibenarkan di dalam fikih, maka insya Allah Allah mengampuni orang-orang tadi. Ya, itu yang pertama. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya orang itu punya hutang puasa bukan karena uzur syar'i? Misalnya apa? Oh, dia memang nggak puasa aja, gitu ya. Dia nggak mau puasa bulan Ramadan. Dia malah misalnya minum, dia makan, gitu. Apalagi kemudian sampai mabuk misalnya, ya, narkoba dan sebagainya, ya sehingga kemudian dia tidak puasa karena kesadarannya hilang dan sebagainya. Kalau seperti itu, apakah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dikatakan dalam Quran, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Artinya apa? Dikembalikan kepada masyiatullah. Ya. Kalau Allah berkenan, maka diampuni orang itu. Ya. Walaupun dosanya sudah sepenuh langit dan bumi, kalau misalnya Allah ingin mengampuni, maka akan diampuni. Tapi kalau misalnya Allah tidak berkenan, maka dia diazab dulu, dibersihkan dulu. Maka saya ingin menyampaikan, hendaknya kita semua hati-hati terhadap hutang. Ya. Seringkali kita hanya ingat kalau hutang sama orang. Hutang sama Allah itu juga lebih wajib untuk dibayar. Ya. Apa? Hutang puasa, hutang sholat, hutang zakat, macam-macam. Ya, berbagai macam hal yang difardukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita punya hutang, bayar hutang itu. Ya. Kenapa? Supaya nanti jangan sampai ditagih di hari kiamat. Lalu kemudian bagaimana misalnya hukumnya kalau misalnya ahli waris mengetahui? Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya ibu, yang ibu saya ini adalah punya hutang puasa, dan saya tahu, saya meyakini bahwa kalau misalnya dia ingat pada saat itu sebelum dia meninggal, maka dia akan penuhi. Setelah dia meninggal ini, apakah saya wajib memenuhinya?" Maka kata baginda Rasul SAW, apakah kalau misalnya kamu punya hutang sama orang, itu kamu bayar atau tidak? Ya, ibumu punya hutang sama orang. Bala ya Rasulullah, pasti saya bayar. Maka hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Dari hadis ini maka para ulama menyatakan hendaknya ahli waris untuk membayar hutang puasa keluarganya. Sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan dengan fidyah, Mas Fadli. Masya Allah. Tapi sebagian lagi ada yang menyatakan bayar dengan berpuasa juga boleh. Iya. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsir. Saya mau nanya sama Ustadz.
Tapi Ustadz Syam, mohon maaf. Kirain apaan? Ngerjain orang. Cuma godain doang. Iya, Ustadz Syam izin. Kita bicara masalah puasa ini kan wajib. Kita kalau habis puasa ini pasti wajib bayar zakat fitrah ya. Namun bagaimana hukumnya jika kita itu membayar zakat fitrah jika seorang tersebut wafat di bulan Ramadan? Apakah masih wajib baginya untuk membayar zakat fitrah? Dan bagaimana dengan orang yang belum masuk atau mungkin di bulan Sya'ban meninggal juga bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Fadli, Habib Nabi, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Persoalan zakat. Harus diyakini, diimani bahwasanya zakat itu wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Bahkan dalam Al-Quran selalu atau senantiasa disandingkan dengan perintah salat. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat tapi yakin bahwa zakat itu wajib, maka dia tergolong fasik, pendosa. Tapi barang siapa tidak mengeluarkan zakat lalu meremehkan perintah zakat dan tidak meyakini bahwa zakat itu wajib, maka dia tergolong kafir. Subhanallah. Maka zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini siapa syaratnya? Apa saja syaratnya? Orang-orang ini tergolong wajib untuk membayar zakat fitrah, yakni syaratnya bertemu dengan 2 bulan, yaitu bertemu dengan Ramadan serta bertemu dengan bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang hidup di akhir bulan Ramadan lalu bertemu dengan bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Misal istri kami sedang hamil dan mungkin kemungkinan HPL-nya adalah akhir-akhir Ramadan, kemudian anak kami lahir, contoh Ramadan tahun ini hanya 29. Lalu anak kami lahir di 29 Ramadan waktu asar dan dia panjang umur, subhanallah, maka dia keluar zakatnya, zakat fitrahnya. Karena dia bertemu dengan bulan Ramadan meskipun akhir Ramadan. Ada orang misalnya, dia ternyata umurnya dia meninggal dunia di malam Idul Fitri. Tapi meninggalnya habis maghrib, maka dia juga wajib zakat fitrah. Kecuali dia meninggal di akhir Ramadan, lalu tidak bertemu dengan buka puasa terakhir di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah karena tidak bertemu dengan bulan Syawal. Atau ada anak yang baru lahir di malam takbiran, dia juga tidak wajib zakat fitrah karena tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Syaratnya bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal, maka dia yang wajib zakat fitrah. Tapi ada mungkin anak yang berbakti sama orang tuanya. Ustadz, kalau begitu saya keluarin aja deh. Ini hitung-hitung bakti saya kepada orang tua saya. Kan Nabi katakan, idza mata banu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, in qata amaluhu, terputus amal-amalnya. Artinya dia sudah tidak wajib lagi beramal kecuali yang nazar tadi atau janjinya tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Ini mau sedekah, infak atas nama orang tuanya. Enggak apa-apa deh Ustadz, saya atas nama orang tua saya. Maka bernilai apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah yang pahalanya sampai kepada orang tuanya. Kan 3 amal yang tidak terputus, pahala yang tidak terputus, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang saleh. Bicara yang lain lagi, bukan zakat fitrah, zakat mal. Ada orang tua meninggal dunia, tidak pernah keluarin zakat, maka keluarin zakatnya ketika dia meninggal dunia. Atau sudah diwariskan kepada anaknya, maka itu sudah menjadi zakat sang anak, bukan lagi zakat orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Masya Allah. Nah sekarang waktunya kita kembali menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah ya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Islam itu Indah. Aduh sebentar ini salah pencet ini. Ini dia maksudnya dipencet ya. Oke pertanyaan dari _x441m. Assalamualaikum Ustadz. Habib izin bertanya, pada hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan, usai salat Jumat terdapat tradisi menjalankan salat kafarat.
Salat kafarat yang dilakukan sejumlah rakaat salat fardu. 5 kali waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Total 17 rakaat. Bagaimana hukumnya Ustadz atau Habib? Dan apakah dengan melakukan salat kafarat di Jumat terakhir bulan Ramadan dapat mengganti atau mengqadha salat-salat yang ditinggalkan selama setahun? Mohon penjelasannya. Habib, tafadhol Habib, dijelaskan Habib. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini masalah fikih yang agak rumit. Jadi begini, di dalam kitab ya salah satunya misalnya di dalam kitab Kashful Khafa, ya juga di dalam kitab berikutnya Hasyiatul Jamal. Itu dijelaskan ada beberapa riwayat yang menyatakan ya beberapa ulama terdahulu ya terutama di Hadramut itu melakukan salat di akhir Ramadan, namanya salat kafarat atau kifarah. Dilakukannya ba'da salatul jum'ah, kemudian dilakukan 17 rakaat. Karena itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Demikian dijelaskan dalam kitab itu. Ini kitab-kitab mazhab syafi'i. Ya. Di kalangan mazhab syafi'i sendiri ada yang mengharamkannya. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Beliau katakan tidak boleh itu. Ya, tidak ada dalilnya. Nah, bagaimana kita sekarang mengkompromikan antara pendapat yang membolehkan itu dengan tidak membolehkan itu? Kalau kita melihat di dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim dikatakan baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau misalnya kalian tidak melakukan sholat karena tidak sempat, lupa atau dan sebagainya, maka lakukan pada saat kalian ingat dan tidak ada kafarat selain itu. Hadisnya Bukhari wa Muslim. Pertanyaannya kapan kita membayar kifarat itu? Artinya melakukan sholat pada saat kita ingat atau pada saat kita sempat. 3 mazhab di kalangan para ulama menyatakan wajib menyegerakan. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' yang menyatakan boleh mengakhirkan kalau ada uzur. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahkan kalau sholatnya udah tertinggal banyak itu wajib dia penuhi itu kifaratnya. Ya. Kapan saja sepanjang ini. Nah dari itu semua kita melihat bahwa tadi seperti misalnya orang yang melakukan sholat tadi kifarat di Jumat terakhir itu mungkin niatnya lil ikhtiyat untuk kehati-hatian, gitu ya. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita nggak sholat terus nggak dibayar. Padahal tadi di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan kifaratnya adalah lakukan. 3 mazhab menyatakan menyegerakan, mazhab Syafi'i menyatakan boleh diakhirkan. Ya artinya apa? Tetap yang namanya sholat kalau tidak dilakukan wajib dilakukan. Maka lil ikhtiyat dikatakan lakukanlah itu di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Boleh kita melakukan itu, boleh juga tidak. Tadi ada yang bolehkan, ada yang juga melarang. Nah kemudian pertanyaannya adalah ketika kita melakukan sholat seperti itu, lalu hendaknya kita jangan meyakini sholat itu menghapus semua dosa kita sholat setahun. Apalagi 70 tahun dalam riwayat yang lain. Tetap itu hanyalah ikhtiyat kita. Kehati-hatian kita, kita tambal dengan melakukan sholat. Ya. Karena sekian banyak yang sudah kita tidak lakukan. Tapi tetap kita harus melakukan salat-salat sunnah. Karena di dalam hadis sahih dikatakan, kalau misalnya kita salat fardunya tidak mencukupi, maka kata baginda Rasul SAW, Allah akan melihat salat sunnahnya. Kalau itu mencukupi, maka akan menutupi. Dan seterusnya. Dari ini semua, hadirin wal hadirat, kita boleh memilih ya apakah kita melakukan tadi yang salat kifarat yang 17 rakaat itu, tidak melakukan pun ada ulama yang juga menyatakan demikian. Yang penting adalah jangan kemudian kita saling berpecah belah, saling ribut di antara kaum muslimin sehingga kemudian saling menyalahkan, akhirnya yang ada adalah perpecahan di kalangan kaum muslimin. Saya ingin berpesan ya terakhir bahwa masalah-masalah khilafiyah fikih ini memang banyak sekali di dalam fikih. Yang penting adalah kita memahami kalau kita melakukan ini dalilnya apa. Kalau kita tidak melakukan itu, dalilnya apa? Lalu kemudian kita saling menghormati, jangan kemudian saling mencela satu dengan yang lain, mengakibatkan perpecahan. Kadang-kadang memang pemikiran itu luar biasa sih, Bib. Betul. Hari Jumat aja, nggak usah bulan Ramadan aja, pahalanya udah luar biasa. Luar biasa. Ditambah lagi bulan Ramadan, Masya Allah. Sama juga kalau kita lagi kayak Mekah atau Madinah, kita sekalian kode-kode surat, mungkin kita zaman dulu kita lupa sholat, kadang kan pahalanya mungkin dilipat gandakan. Ini Masya Allah sih cara pemikirannya, tapi penjelasan dari guru kita luar biasa.
Silakan mau dipakai yang mana, silakan, tafadhol ya. Dan terima kasih banyak buat guru kita Habib Nabil Musyawat penjelasannya, dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Indah. Setelah satu ini tetap di Islami Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanallah.